Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar ya, walaupun masih belajar melalui jarak jauh. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi eh, niat dan motivasi kita di dalam belajar. Baik anak-anak sekalian, kita hari ini melanjutkan materi tentang program linier ya. Ya, ini adalah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pada minggu yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas membedakan tentang apa? Membedakan tentang mana sih persamaan pertidaksamaan linier dan mana yang bukan. Masih ingat kan ya? Ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu ya, berarti kan bisa 2x tambah y misalnya, lebih daripada 5 gitu. Ini contoh yang termasuk sistem pertidaksamaan. Nah, yang bukan itu apa? Yang bukan, kalau yang ini yang iya ya. Kalau yang bukan itu kan bisa 2x tambah y. Nah, sama dengan 5. Ini bukan ya. Bukan. Ini udah ya, paham ya? Nah, ini hari ini kita akan membicarakan bagaimana menentukan daerah hasil khusus yang pertidaksamaan. Nah, tetapi nanti juga kita bisa menggunakan ini menjadi alat bantu. Nah, sebagai ilustrasi misalnya kita punya pertidaksamaan misalnya gini. Pertidaksamaannya adalah misalnya x ditambah 3y kurang daripada 6. Bagaimana menentukan himpunan penyelesaian daripada ini ya? Himpunan penyelesaiannya atau himpunan daerah penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas. Yang ini Bapak buatin. Misalnya kita punya kurva gitu ya. Kita buat dulu langkah pertama. Caranya adalah langkah pertama itu kita lakukan apa? Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat garis pembatas. Membuat garis batasnya. Gimana caranya, Pak? Ya, caranya kita membuat persamaan garis. Tadi kan apa? Caranya begini ya. Misalnya kita tadi punya fungsi yaitu adalah x tambah 3y kurang dari 6. Nah, ini boleh kita misalin dulu sama dengan x tambah 3y sama dengan 6. Nah, kita buat persamaan garisnya. Ini kan persamaan garis bisa dibuat. Bagaimana caranya? Ingat kan masih membuat persamaan garis. Caranya kan mudah ya. Kita buat kolom gini. Ya. Di sini x, di sini y misalnya. Kalau x-nya 0, ya. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Berarti x-nya 0 berarti tutup. Berarti 3 kali y sama dengan 6 berapa? Berarti adalah 6 bagi 3, 2 ya. 2. Kemudian sebaliknya kalau y-nya yang 0. Nah, y-nya yang 0 berarti ini 3 kali 0 kan 0 atau tutup ya. Tutup ini jadi berapa? Berarti adalah x-nya 6. Nah, untuk membuat garis kan cukup 2 titik kan? Bisa kita buat. Nah, jadi kita bisa buat titiknya. Nah, lalu kita letakkan sini. Titiknya di mana? Pertama adalah 0,2, x-nya 0. Ini anggap saja sini adalah di sini adalah misalnya adalah
adalah 1 misalnya ini ya, 1 2 3 4 5 6. Yang ke atasnya adalah 1 2 3 4. Nah, yang pertama tadi 0,2. Berarti di mana dia? 0,2 itu berarti X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini ya. Nah, kemudian yang satunya 6,0. Berarti X-nya 6, X-nya 6, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Nah, lalu kita buat garis. Cuman ada catatan di dalam pertidaksamaan itu, kalau nanti jika dia itu kurang dari atau lebih dari, maka nanti garisnya itu adalah putus-putus ya. Nah, tapi nanti kalau dia lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, maka nanti garisnya itu dia garis yang menyambung. Karena pada ini adalah dia adalah kurang dari, berarti garisnya kita buat putus-putus. Kita tarik garis ini ya, kita tarik garis. Nah, tarik garis putus-putus, berarti dari 2 titik tadi kita sambung. Nah, inilah batas. Inilah yang disebut dengan batas, garis pembatas daripada fungsi itu. Persamaan itu, ini garis pembatas. Oke, sudah. Kemudian setelah itu langkah kedua nih ya. Langkah keduanya adalah, tadi langkah pertama kan. Nah, langkah keduanya adalah langkah kedua uji titik. Nah, kita perlu menguji, ambil salah satu titik yang di dalam grafik ini, kita uji. Misalkan kita ambil titik sini misalnya, anggap titik A misalnya ya, titik A, yaitu adalah 1,1. Nah, misalnya kita ambil titik A adalah 1,1. Kita uji ke dalam fungsinya, masukkan ke dalam fungsinya 3Y kurang 6. Kita ganti, ini adalah X ya, ini adalah X, ini adalah Y-nya. Nah, kita masukin, berarti adalah 1 ditambah 3 kali 1. Nah, berarti berapa 3 kali 1? Berarti adalah, apakah dia betul kurang dari 6? Ini 4 kurang dari 6. Betul ya? Nah, kalau dia betul, berarti dia titik A ini adalah merupakan bagian himpunan penyelesaian. Tapi nanti kalau Anda temukan salah, berarti dia bukan himpunan penyelesaian. Nah, berarti nanti himpunan penyelesaian adalah bukan di situ. Oke, itu langkah kedua. Jadi ini adalah langkah kedua, titik uji. Nah, kita sudah menemukan cukup satu ya, cukup satu. Kemudian langkah terakhir, langkah ketiga adalah langkah ketiga, tinggal kita membuat arsiran, arsir daerah penyelesaiannya ya. Nah, jadi adalah arsir daerah penyelesaiannya. Gimana? Kita berarti tinggal mengarsirkan. Berarti yang termasuk daerah penyelesaian adalah yang dimana tadi yang di titik uji itu kan masuk di sini ya. Berarti daerah penyelesaian di bawah ini. Nah, ini semua ini adalah di bawah. Jadi ini adalah semua himpunan penyelesaian. Nah, sehingga sudah kita bisa mengatakan bahwa himpunan penyelesaian daripada fungsi ini atau pertidaksamaan ini adalah sini. Nah, akan tetapi catatan yang lain perlu Bapak tambahkan, ketika dia tepat di garis ini, apakah dia kemudian itu himpunan penyelesaian? Nah, kalau Anda penasaran, coba saja. Misalnya sini adalah ambil titik pas di sini ya, di titiknya. Berarti ini adalah, anggap saja ini adalah 3,1. Kita misal titik B 3,1. Kita masukin.
Berarti X tambah 3Y apakah 6? X-nya adalah 3, berarti 3 ditambah 3 kali 1. Sebenarnya apakah ini betul? 6 kurang 6 betul? Salah. Salah ya? Nah, sehingga berarti di sininya itu bukan himpunan penyelesaian. Makanya tadi itulah fungsinya kenapa garisnya putus-putus. Berarti pas di garis ini dia bukan himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaian adalah di bagian bawah ini saja. Tetapi nanti kalau Anda temukan misalnya diberikan syarat, tentukan himpunan penyelesaian di mana syaratnya adalah misalnya X-nya lebih besar 0, kemudian Y-nya juga lebih besar 0. Kalau disyaratkan ini, maka nanti himpunan penyelesaian itu bukan seluruhnya, tetapi hanya bagian ini. Berarti hanya bagian ini ya. Nah, bagian ini saja. Kalau nanti ada syarat ini, jadi hanya bagian yang ini. Nah, itu kira-kira yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan nanti Anda silakan mencoba. Bapak berikan latihan, Anda selesaikan. Misalnya Anda coba ya di rumah. Tidak usah susah, gampang saja. Nah, buatkan tentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari fungsinya adalah misalnya 2x tambah 3y lebih besar daripada 6. Ini ya, tugasnya ini ya. Anda buatnya apa? Buatnya adalah 3 langkah, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah pertama tadi apa? Membuat garis pembatas. Oke, nanti bisa dilihat dilihat ulang videonya. Yang kedua apa? Kemudian yang kedua adalah titik uji titik ya, uji titik, cukup satu saja. Yang ketiga arsir ya, hasilkan daerah penyelesaiannya. Oke, nah Anda silakan coba. Saya kira itu demikian hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus tetap semangat, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.